Wabarakatuh. Yang pertama dari kami Koalisi Pejalan Kaki sudah lama sebenarnya mendorong pemerintah, ya, baik di level nasional dan juga di daerah, agar isu lalu lintas dan juga keselamatan itu bagian dari sebuah mandatori masuk dalam kurikulum sekolah, ya. Baik itu kurikulum pelajaran ataupun ekstrakurikuler. Jadi silakan, karena saat ini kita tahu yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, Pak Direktur tadi, bahwa angka kecelakaan umur yang paling rentan itu kan antara 12 sampai 24 tahun, di mana itu adalah orang-orang masih produktif, ya, dari mulai pelajar. Jadi wajar ketika kita menyampaikan itu lalu lintas dan juga keselamatan itu bisa bagian dari kurikulum, baik itu di sekolahan ataupun ekstrakurikulernya. Yang berikutnya adalah masuk ke infrastruktur nih sebenarnya. Ketika seorang pejalan kaki celaka akibat infrastruktur, sampai saat ini kita belum meregulasi kemana pejalan kaki harus mengklaim. Di luar kecelakaan lalu lintas, ya. Kalau lalu lintas mungkin jasa raja sudah ada, tapi ketika pejalan kaki, case-nya itu seperti di Bandung. Di Bandung itu ada seorang WNA yang kecelakaan akibat infrastruktur, tapi kan seorang wali kota waktu itu, Kang Emil, mengeluarkan uangnya sendiri, uangnya pribadi, bukan by system, Pak. Bukan by system. Tapi ini kan sudah banyak terjadi pejalan kaki, banyak lubang manhole yang kakinya sampai berdarah dan yang lain-lain, masuk terjerembab, gitu ya. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit, si pejalan kakinya mengeluarkan biaya sendiri kan, karena teman-teman ini sudah banyak mendapatkan keluhan, laporan ke kami, itu tidak bisa harus mengklaim ke siapa dan kemana akibat ketiadaan infrastruktur dan infrastruktur yang menjadikan para pejalan kaki itu celaka. Jadi itu bagian penting yang memang kami dorong di bincang-bincang santai ini, agar kita mencari titik solusinya di mana, agar ini juga menjadi bagian dari pemenuhan hak tadi, agar para pejalan kaki juga bisa tertarik kembali. Jakarta sudah membangun integrasi antara fasilitas pejalan kaki dengan angkutan umumnya, tapi ketika kecelakaan akibat infrastruktur mengakibatkan pejalan kaki, yang akan enggan kembali untuk berjalan kaki. Jadi itu bagian kecil yang harus kita selesaikan PR itu. Yang berikutnya adalah kita mendorong provinsi, kota, kabupaten untuk membuatkan rencana induk fasilitas pejalan kaki. Siapapun pemimpin di kotanya, siapapun pemimpin di kabupatennya, kita mendorong agar si kota kabupaten itu membuat rencana induk 10-30 tahun ke depan, agar teman-teman di eksekutif dan juga di legislatif bisa melanjutkan ini. Jadi ini bisa menjadi guideline 10-30 tahun ke depan untuk membuat fasilitas rencana induk fasilitas pejalan kakinya. Jadi itu yang kami coba dorong di beberapa koalisi pejalan kaki di daerah-daerah, agar teman-teman di eksekutif dan juga melobi si legislatifnya, ketika si eksekutifnya menganggarkan pembangunan trotoar, lagi-lagi kan dicoret nih sama teman-teman di DPRD nih. Nah, posisinya teman-teman di komunitas sebenarnya dari luar, dari eksternal, untuk mendorong si legislatifnya agar mempunyai keyakinan bahwa ini juga bagian dari kebutuhan publik, bukan estetik. Trotoar ini bukan estetik. Jadi lagi-lagi kita mengcounter bahasa-bahasa pejabat publik di daerah, membangun trotoar di kotanya itu untuk mempercantik kota, itu salah. Jadi membangun trotoar di daerahnya itu untuk memberikan kebutuhan bagi warganya untuk bisa berjalan kaki, bukan menjadi sebuah estetik kota. Oke, ada 2 poin.